Banten tidak hanya terkenal dengan kota industri dan pariwisatanya saja, tapi provinsi yang saat ini dipimpin oleh artis Rano Karno sebagai gubernur juga terkenal dengan aneka kulinernya yang sangat menggugah selera. Dan pemirsa, di episode kali ini Spotlight akan mengajak Anda untuk mencicipi beberapa makanan khas Banten yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Berikut informasinya. Kuliner dari Banten yang pertama adalah sate bandeng. Sate bandeng merupakan makanan khas yang sudah sangat populer. Tidak dipungkiri, kelezatan dan keunikan penganan yang satu ini mampu mengangkat nama Banten hingga ke mancanegara. Tahukah Anda pemirsa, sate bandeng adalah makanan asli Banten? Makanan ini pertama kali muncul dari juru masak Kesultanan Banten zaman dulu yang mencari cara bagaimana menyajikan bandeng lezat tanpa duri di dalamnya. Saking istimewanya sate bandeng, awalnya hanya disajikan untuk kalangan kesultanan, tamu-tamu penting sultan, dan merupakan menu wajib ada saat Maulid Nabi dan hari-hari besar lainnya. Lantas seperti apakah cara membuat hidangan yang kaya protein, kalsium, fosfor, asam lemak, dan sangat rendah kolesterol ini? Ya, Anda bisa mengawali proses pembuatannya dengan membersihkan ikan bandeng dari isi perutnya. Kemudian, pisahkan daging ikan dari kulitnya untuk dilumat hingga halus. Jangan lupa, sisihkan kulit ikan bandeng untuk digunakan sebagai pembungkus daging ikan nantinya. Nah, daging yang dihaluskan tadi siap untuk dicampurkan dengan bumbu rempah-rempah dan santan, aduk hingga menyatu. Setelah menyatu, masukkan adonan daging bandeng ke dalam kulit bandeng. Lalu proses pembakaran pun siap dilakukan. Beberapa hal penting dalam proses pembakaran adalah yang pertama, gunakan bambu yang dibelah dua sebagai penjapit. Ini juga akan mempermudah Anda melakukan pembakaran. Dan agar sate bandeng matang merata, gunakanlah batok kelapa sebagai pembakarnya. Proses pembakaran sate bandeng ini kurang lebih adalah 30 menit. Ada banyak pilihan sate bandeng yang bisa Anda pilih dan dijadikan oleh-oleh usai mengunjungi Banten. Dan untuk satu ekor sate bandeng biasanya dihargai sebesar Rp30.000. Saat ini varian dari sate bandeng ini terus berkembang. Berbagai macam rasa seperti original, manis, dan pedas bisa Anda pilih sesuai selera. Kuliner dari Banten yang tidak kalah menggiurkan berikutnya adalah nasi sumsum khas Banten. Bagi Anda yang tinggal di kawasan Serang, nasi sumsum memang sudah tidak asing lagi. Meskipun sebenarnya penjual nasi sumsum memang sudah jarang ada. Namun masih ada satu kedai nasi sumsum yang cukup populer di Serang, yaitu kedai nasi sumsum Mang Puri yang berlokasi di sekitar Pasar Lama Serang. Kedai nasi sumsum Mang Puri ini sudah berdiri sejak tahun 1941 dan saat ini diteruskan oleh generasi ketiga. Mendengar namanya saja, nasi sumsum sudah bisa ditebak makanan khas kota Banten ini merupakan perpaduan nasi dan sumsum tulang sapi ataupun kerbau. Cara pembuatannya sendiri cukup mudah. Pertama, campurkan nasi masak dengan bumbu yang terbuat dari campuran cabai merah, bawang putih, bawang merah, penyedap rasa, dan rempah-rempah khas. Kemudian aduk keduanya hingga rata. Langkah selanjutnya adalah membungkus nasi dengan mensisipi beberapa potong sumsum ke dalamnya. Dan jangan lupa bungkuslah nasi dengan daun pisang agar aromanya semakin sedap. Saatnya memasak nasi dengan cara dibakar. Proses pembakaran sendiri bertujuan untuk mengaslikan aroma serta cita rasa yang khas yang dipercaya bisa juga membangkitkan vitalitas. Nasi sumsum yang telah dibakar pun siap disajikan. Hidangan yang satu ini sangat cocok disantap ketika masih hangat. Rasa gurih dari sumsum yang meleleh di antara nasi panas sangat memanjakan lidah Anda. Satu porsi nasi sumsum sangat pas, tidak terlalu banyak sehingga tidak membuat Anda terlalu kenyang. Saat ini satu porsi nasi sumsum diberi harga Rp12.000. Dan kedai nasi sumsum ini buka dari pukul 4 sore hingga 11 malam. Pemirsa, jika Anda penggila durian dan sedang berada di Banten, sepertinya Anda harus mampir ke kedai durian Jatohan Haji Arif ini.
Kedai durian Jatuhan Haji Arif ini terletak di antara kota Serang dan Pandeglang, atau tepatnya di daerah Baros. Ada cerita di balik nama kedai durian ini. Nama durian Jatuhan diambil karena durian yang dijual di sini adalah buah yang matang di pohon, atau istilahnya durian yang jatuh sendiri, bukan matang karena diperam. Selain keistimewaan, karena durian di sini adalah durian matang di pohon, kedai durian ini juga menghadirkan menu yang sangat unik dan inovatif. Ya, durian dengan 7 cita rasa yang berbeda. Percaya atau tidak, selain durian manis dan pahit, durian Jatuhan Haji Arif ini juga ada yang terasa seperti keju, manis stroberi, coklat, atau rasa rame layaknya permen. Bahkan di antara durian-durian ini juga ada yang berkhasiat sebagai obat penawar rasa sakit tertentu. Wah, seru ya pemirsa. Harga durian di sini juga terbilang murah, mulai dari harga Rp25.000 hingga Rp125.000. Patokan untuk harga durian dilihat dari kemanisan buah yang dijual. Anda juga tidak perlu takut dengan buah yang tidak manis atau busuk karena Anda bisa menggantinya langsung. Tidak hanya buah durian saja yang dijual di kedai ini, ada olahan dari durian lainnya juga seperti dodol durian dan wajik durian. Dan menu terakhir spotlight khas Banten lainnya adalah bandeng lumpur. Ya, Anda harus mencoba sensasi memakan bandeng yang dimasak dengan menggunakan lumpur ini pemirsa. Meski menggunakan lumpur sebagai bumbu penyedapnya, namun anehnya cita rasa bandeng lumpur tak berbau lumpur sama sekali, justru sangat gurih dan nikmat. Lumpur yang digunakan untuk mengolesi ikan bandeng adalah lumpur yang diperoleh dari tambak sekitar Banten. Lumpur ini kemudian dioleskan menutupi bandeng, setelah itu gulung dan menggunakan daun pisang. Agar lumpur dan bandeng menyatu, ikat bagian ujung daun pisang dengan pengait lalu siap untuk dibakar. Proses pembakaran menu yang satu ini memang cukup lama, sekitar 45 menit. Karena proses pembakarannya cukup lama, bara arang yang digunakan juga tidak boleh terlalu panas. Konon kabarnya yang menjadikan bandeng lumpur ini memiliki rasa yang gurih adalah penggunaan lumpur, daun pisang, dan proses pembakarannya yang menggunakan arang. Patut dicoba ya. Dan pemirsa, itulah beberapa kuliner lezat dan menarik yang bisa Anda cicipi jika Anda mengunjungi Banten. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya?